Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada isu yang sudah lama sebetulnya, cuman ini mencuat kembali ya. Jadi saya lihat ada video begitu Kang Deddy Mulyadi ya, beliau itu kalau tidak salah mencalonkan diri sebagai salah satu calon gubernur Jawa Barat. Kemarin tatkala Pak Prabowo itu sedang konvoy pelantikan, Kang Deddy ini naik mobil begitu ya, naik kap mobilnya. Itu jadi orang pertama yang berani naik kap mobil presiden. Cuman ala kulihalin bukan itu yang mau dibahasnya ya, karena itu ya kejadian biasa saja ya, ramai-ramainya politik begitu. Yang mau dibahas itu isu yang sudah lama sebetulnya mengenai kebiasaan Kang Deddy ini meramaikan kembali budaya-budaya begitu yang memang secara kultur sudah lama hilang. Seperti di Purwakarta itu misalkan pohon-pohon itu dikasih sarung begitu ya, kemudian banyak membuat patung-patung begitu dan lain sebagainya. Nah cuman kita harus membahasnya satu-satu ini. Nah, saya kemarin melihat ada video, ini sebetulnya kasusnya sama dengan kasusnya siapa itu Pak Dahlan Iskan ya. Jadi Pak Dahlan Iskan itu kan kemarin melihat mengarak patung begitu ya. Kemudian ditempatkannya di suatu tempat yang tinggi begitu. Nah, saya pun melihat kejadian ini terjadi pada Kang Deddy Mulyadi. Jadi dia itu sering sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara zahir itu hanya nampak dari orang-orang yang non muslim ya, seperti hanya nampak dari orang Hindu begitu ya, meletakkan patung pada altar yang tinggi, kemudian duduk bersila di hadapan patung, kemudian mensedekapkan kedua belah tangannya begitu. Nah ini kan perkara yang tidak akan keluar dari seorang mukmin, atau lebih tepatnya lagi ini adalah perbuatan-perbuatan yang hanya nampak dari orang non mukmin, dari orang kafir begitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, jadi Kang Deddy Mulyadi ini agamanya apa begitu? Malah sekitar 4 tahun yang lalu itu pernah ada narasi Kang Deddy itu rajanya musyrik. Nah, ini apakah demikian atau tidak dilihat dari segi keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, harus kita lihat ya bahwa kemusyrikan itu pada dasarnya bukan pada perbuatan, pada dasarnya, tetapi merupakan suatu perbuatan yang timbulnya dari hati. Jadi kalau kita misalkan tidak mendapatkan dalalah yang kuat, yang sharih dari apa-apa yang ada di dalam hati, kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu sudah musyrik. Apalagi jika ada tanda-tanda keislaman di dalam dirinya. Nah misalkan Kang Deddy Mulyadi ini, saya melihat ada videonya ya, beliau itu sholat begitu ya, kemudian sholat Id dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dulu berarti apabila Deddy Mulyadi ini ada perbuatan yang menunjukkan kepada keislaman, seperti masuk masjid, apalagi kita melihat dia itu sholat, berarti dia seorang muslim. Di situ dulu ya titiknya itu, berarti dia seorang muslim. Nah cuman masalahnya keluar daripada dirinya itu perbuatan-perbuatan yang hanya nampak dari orang kafir. Nah ini di di depan saya ini ada hadis riwayat Muslim. Ini harus hati-hati dulu ya. Karena akhir zaman ini keimanan itu sangat mahal sekali, susah dipertahankan. Jadi sulit didapatkan, dan setelah didapatkan ini sulit untuk dijaga. Ini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Redaksinya seperti ini. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang mana maknanya kurang lebih seperti ini. Segeralah kalian itu melaksanakan amal-amal, maksudnya amal soleh karena ada alif lamnya di situ. Karena takut fitnah yang nampaknya itu seperti satu masa pada malam yang gelap. Ini tasbih ya. Saya tidak membahas itunya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nah, ini apa keadaan fitnahnya itu? Ya, fitnah yang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam peringatkan di sini itu fitnah apa? Seorang laki-laki, nah seorang laki-laki ini maksudnya manusia begitu ya. Ini akan beriman pada pagi hari, tapi sore harinya kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan, sore harinya mukmin, wa yusbihu kafiron, pagi harinya kafir. Nah, kemudian ada ilatnya di sini, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia itu menjual agamanya dengan harta begitu. Arad itu perkara-perkara duniawiyah, bi'aradin minad dunya. Barang-barang duniawiyah. Nah, ini yang harus hati-hati. Dan perkataan Rasulullah ini shodiq ya, dia itu shodiq. Karena Rasulullah itu as-shodiqul masduq. Berarti akhir zaman ini memang begini keadaannya. Seorang itu bisa pagi-pagi dalam keadaan mukmin, sore-sore dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, saya sering mengatakan kitab ini, yaitu kitab Az-Zawajir An-Iktirafil Kabair karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita lihat apa di antara yang mengkafirkan itu. Dan ini tidak banyak orang mengetahuinya. Misalkan di sini disebutkan ya, wa ka'ay yasjuda li makhluqin kasyamsi in lam tadulla qarinatun zahiratun ala udzratin. Termasuk di antara perkara yang mengkafirkan itu seperti bersujud kepada makhluk. Seperti makhluk di sini seperti apa? Kasyamsi, seperti bersujud kepada matahari. Apabila tidak ada qarinah, qarinah itu bisa diartikan keadaan yang mengikuti begitu. Tanpa adanya keadaan yang mengikuti yang jelas atas adanya uzur. Nah, jadi kalau misalkan ada uzur, itu tidak bisa kita mengatakan bahwa seseorang itu kafir karena sudah bersujud kepada makhluk. Nah, ini Kang Deddy Mulyadi ini tidak sampai sujud kepada makhluk yang saya pahami begitu ya, yang saya lihat. Tidak tahu keadaannya, cuman yang lihat dan yang nampak itu Kang Deddy ini tidak sampai sujud kepada makhluk. Nah, cuma tidak sampai berhenti di situ. Wa yati hadzal qayyidu fi katsirin minal masailil atiyati. Nah, qayyid yang terakhir itu yaitu apabila tidak nampak uzur, ini akan berlaku pada semua yang akan dibahas. Kemudian saya lewat itu dulu. Wa fi makna dzalika kullu man fa'ala fi'lan ajma'al muslimuna ala annahu la yasduru illa min kafirin wa in kana musarrihan bil Islam. Dan ada di dalam makna itu, yaitu di dalam makna perkara yang mengkafirkan, setiap orang yang mengerjakan sebuah perbuatan yang mana semua orang muslim itu sepakat bahwa perbuatan itu tidak akan timbul kecuali dari orang kafir, meskipun si pelaku itu menampakkan keislamannya. Nah, ini yang jadi masalah pada Kang Deddy itu ya. Jadi Kang Deddy ini menampakkan keislaman, ya dia sholat, kemudian dia itu sholat id, tapi juga timbul darinya perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan itu tidak akan timbul kecuali dari orang mukmin. Nah, di situ dulu permasalahannya. Nah, jadi ini sekali lagi ya, masalah mukaffirat, perkara yang mengkafirkan ini tidak bisa sembarangan kita lemparkan begitu. Jadi kita harus tahu ada ilmunya dulu. Jadi dia qadiyah ammah, dia merupakan suatu peraturan yang umum. Kemudian tatkala diterapkan kepada syahsun, kepada afrod, itu harus ada kejelasan yang lebih jelas lagi. Jadi tidak bisa kita di dalam mukaffirat itu, karena ini masalah qadiyah, kita lihat ada perkara yang mengkafirkan, kemudian semua orang yang melakukan itu kita hukumi kafir. Tidak bisa. Karena sekali lagi musyrik itu pada akhirnya adanya di dalam hati, bukan di dalam perbuatan. Lah, perbuatan ini menunjukkan kepada adanya kekafiran, atau perbuatan ini dia mengkafirkan sama sekali apabila orang yang melaksanakannya ini memenuhi syarat-syaratnya. Nah, menariknya begitu ya, menariknya
Kang Deddy Mulyadi ini pernah dikonfrontasi oleh salah satu media mengenai hal ini, begitu. Karena ada judul besar bahwa dia itu rajanya musyrik. Kemudian tatkala dikonfrontasi kepada beliau, jawabannya ini enak sekali. Maksud enak sekali itu memang saya tidak melihat ada kemusyrikan di dalam hatinya, cuman ada kesalahpahaman di dalam memahami agama. Begitu. Nah, ini nanti bisa dilihat videonya sendiri begitu ya. Ini videonya sudah lama. Klarifikasi beliau itu sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, cuman secara garis besarnya begini. Jadi, misalkan ya, ada beberapa hal yang kontroversial. Salah satunya itu pohon-pohon itu dikasih sarung-sarung begitu. Kemudian tatkala itu ditanyakan, Kang Deddy berkata seperti ini. Ya, masa pohon dikasih paku, kemudian dikasih iklan sedot tinja itu nggak masalah. Kemudian tatkala pohon itu dikasih sarung bermasalah. Ya, di mana masalahnya begitu. Kemudian dia itu istidlal ya, kalau bahasa orang pesantren itu menggunakan dalil bahwa yang namanya menyarungi pohon itu bukan bagian dari agama, tapi itu bagian dari budaya. Nah, dalam hal ini saya sepakat begitu ya dengan Kang Deddy dalam pengertian itu tidak usah dipermasalahkan, karena memang nggak masalah juga ya kalau misalkan pohon mau dikasih sarung mau apa, itu nggak jadi masalah juga. Dan kita tidak boleh lah melihat seseorang itu dengan perkara yang tidak adil. Tatkala sudah dikonfrontasi, kemudian beliau mengatakan ada ilatnya, ada alasannya, dan alasannya itu tidak bisa dikatakan salah secara mutlak oleh syariat, yaitu kita cuma bisa mengatakan ya saya cuma tidak suka aja begitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa konfrontasi lagi, beberapa pertanyaan lagi, yaitu maraknya Kang Deddy ini membangun patung-patung. Nah, ini sudah agak masalah nih ya. Kenapa agak masalah? Meskipun masalahnya bukan dengan tauhid, ini masalahnya dengan fikih. Jadi membuat patung itu secara fikih dia sudah problematik. Tidak bisa, saya ini tidak tahu ya apakah itu mutlakon haram atau ada khilaf. Cuman biasanya perkara-perkara seperti ini dia ada khilafnya. Kenapa? Karena larangan terhadap sesuatu itu dia disertai dengan ilat begitu. Jadi zaman Rasulullah SAW itu semua jenis patung dan semua jenis penggambaran, bahkan menggambar orang-orang yang hidup itu semuanya diharamkan begitu. Kenapa demikian? Karena pada saat itu jika seseorang itu membuat patung, tujuannya hanya untuk disembah begitu, atau membuat gambar, itu tujuannya hanya untuk disembah. Jadi antara membuat patung dan membuat gambar ini identik sekali, dan keidentikan ini akhirnya menjadi ilat begitu. Nah, setelah Islam berkembang, kemudian membuat patung dan membuat gambar ini menjadi karya seni, pada akhirnya ulama berbeda pendapat. Ada yang masih melihat itu sebagai perkara yang haram, ada yang melihat ilatnya sudah tidak ada. Ya, sedangkan hukum itu berputar pada ilatnya. Nah, akhirnya beberapa ulama meringankan dalam masalah ini ya, dalam masalah pembuatan patung dan dalam masalah penggambaran begitu. Nah, ini pun saya tidak masuk ke dalam masalah ini dalam kasus Kang Deddy Mulyadi. Yang masalah ini masalah ketiga. Jadi masalah ketiga itu Kang Deddy ini dia suka mengarak patung gitu ya. Itu bukan cuma mengarak dalam pengertian kira budaya begitu. Cuman kadang-kadang juga patungnya itu disimpan seperti di tempat peribadatan, kemudian dia itu duduk menghadap kepada patung, kemudian melakukan gestur-gestur yang mana gestur-gestur itu seolah mengagungkan kepada patung itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami di sini jelas. Wa fi ma'na dzalika kullu man fa'ala fi'lan ajma'al muslimuna ala annahu la yasduru illa min kafirin wa in kana musarrihan bil Islam. Jadi berbuat perbuatan yang mana orang-orang muslim sepakat bahwa perbuatan itu tidak akan timbul kecuali dari orang kafir. Nah, ini siapa lagi yang duduk keadaannya seperti itu kemudian melakukan gestur-gestur tertentu menghadap kepada patung kalau bukan orang-orang yang non muslim begitu? Ini siapa lagi? Nah, disinilah permasalahannya ya. Bukan tidak ada pembelaan dari Kang Deddy. Jadi Kang Deddy juga membela. Nah, ini kan penghormatan ya. Kalau misalkan menghormat patung seperti itu tidak boleh, ya kenapa menghormat bendera boleh, kemudian kenapa menghormat bendera partai boleh? Itu kan sama saja, hanya simbol-simbol yang kita hormati begitu. Nah, ini masalahnya di sini Kang Deddy ya. Jadi masalahnya itu menghormat kepada bendera atau menghormat kepada bendera partai begitu, dan menghormati patung yang mana biasanya ini
patung-patung simbol orang-orang kafir, ini dua perkara yang berbeda begitu. Jadi mana ada agama yang menyembah bendera, tidak ada. Mana ada agama yang menghormat bendera, itu tidak ada. Cuman patung-patung ini dihormat, yaitu bagian dari agama-agama yang non-muslim. Ini perbedaannya. Jadi tidak bisa dikiaskan secara mutlak antara patung-patung yang mana itu adalah simbol-simbol agama selain Islam dengan bendera. Ini tidak bisa dikiaskan begitu. Nah, jadi saran saya begitu ya kepada awam dulu nih, baik yang suka kepada Kang Deddy Mulyadi atau yang tidak suka kepada beliau, ini jangan ikut-ikutan lah perkara-perkara seperti ini. Sayangi keimanan itu, karena perkataan Rasulullah itu pasti benar. Ya, akan datang fitnah di mana seseorang itu pagi-pagi dalam keadaan iman, sore hari dalam keadaan kafir. Dan ini perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini bisa jadi kena kepada kita-kita yang mendekati hal-hal seperti yang Kang Deddy laksanakan begitu. Nah, ini yang pertama dulu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah Kang Deddy-nya. Jadi apakah kita bisa mengatakan dia itu kafir? Saya kira tidak bisa. Ya, kenapa? Karena pertama, kita bukan ahlinya begitu, kita bukan mufti, kita bukan qadhi, jadi tidak ada wewenang bagi kita itu untuk mengatakan seseorang ini yang mana dia itu menampakkan keislaman, kemudian secara syakhsun, secara individu kita mengatakan itu kafir. Tidak bisa. Coba memang ada kewajiban untuk memberitahukan bahwa perbuatan itu bisa mengkafirkan. Begitu. Karena bisa jadi Kang Deddy ini ilmunya tidak sampai sejauh itu. Begitu ya. Ilmu agamanya tidak sampai sejauh itu, sehingga di dalam dirinya tidak ada kesadaran bahwa perbuatannya itu bisa mengkafirkan. Nah, ini kalau sudah dibicarakan, sudah diobrolkan dengan yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan ini masih menolak, nah ini baru bisa ya dikatakan kekafirannya begitu, atau kemusyrikannya. Makanya dalam hal ini senang atau suka atau tidak suka, dalam hal ilmu itu harus adil dan objektif. Jangan karena kita tidak suka kemudian kita membabi buta, atau karena kita suka orang ini jadi tidak ada yang salah begitu ya. Nah begitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak disalahartikan. Saya tidak ikut-ikutan masalah politiknya, karena yang saya dengar Kang Deddy ini di dalam pemerintahannya bagus begitu ya. Saya punya teman kebetulan orang Purwakarta, ketika ditanyakan memang bagus begitu di dalam hal pengurusan kepemimpinannya begitu. Nah, cuman dalam masalah akidahnya ini ada yang harus dibenahi begitu. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab.